Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Boris Muhyiddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena PHK massal tahun 2026 pada sektor e-commerce. Latar belakang, latar belakangnya beberapa waktu terakhir, isu pemutusan hubungan kerja PHK kembali menjadi sorotan di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 23.470 pekerja mengalami PHK pada periode Januari sampai Mei 2026, dengan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi. Di sisi lain, Detik Finance juga memberitakan bahwa Tokopedia kembali melakukan restrukturasi. Tokopedia kembali melakukan restrukturisasi organisasi yang berdampak pada pengurangan jumlah karyawan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan penyesuaian model bisnis setelah integrasi dengan TikTok Shop. Identifikasi industri. Yang pertama, sektor industri, ada e-commerce, teknologi digital, dan startup. Startup perusahaan yang dibahas yaitu Tokopedia, TikTok Shop Indonesia. Karakteristiknya, karakteristik industri yang pertama ada persaingan tinggi, kedua transformasi digital cepat, efisiensi biaya, dan restrukturisasi organisasi. Isu hubungan industrial, perselisihan hukum kerja atau BK, secara nasional Januari sampai Mei 2020 tercatat 23.470 pekerja mengalami PHK dengan Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak. Beberapa fakta yang bisa diambil. Tokopedia kembali melakukan PHK sebagai bagian restrukturisasi organisasi. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ikut memantau perkembangan tersebut. Serikat pekerja meminta hak pekerja dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Analisis teori hubungan industrial. Pertama, ada sistem tripartit. Hubungan industrial melibatkan tiga pihak: pemerintah, pengusaha, pekerja, serikat pekerja atau serikat pekerja. Yang kedua, ada negosiasi kolektif. Dalam kasus PHK, serikat pekerja melakukan komunikasi dengan manajemen, menuntut pembayaran sangon, memastikan proses PHK sesuai aturan, mengupayakan solusi terbaik sebelum PHK dilakukan. Analisis teori hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan, dasar hukum UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam aturan tersebut dijelaskan prosedur PHK, hak pesangon, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan tripartit, perundingan bipartit sebelum penyelesaian lebih lanjut. Dampak dari hubungan industrial. Bagi perusahaan, ada tiga dampak. Yang pertama, bagi perusahaan, efisiensi biaya operasional, penyesuaian organisasi, dan risiko turunnya reputasi perusahaan. Yang kedua, bagi pekerja, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, meningkatnya pengangguran, tekanan psikologis. Bagi masyarakat, daya beli menurun,
konsumsi rumah tangga berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat. Analisis kasus PHK menunjukkan bahwa hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Perusahaan harus menjaga keberlanjutan bisnis, namun pekerja juga memiliki hak yang wajib dipenuhi. Peran pemerintah sangat penting sebagai mediator agar konflik tidak berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan. Strategi penyelesaian konflik, di bawah ini beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat dialog bipartit, mengoptimalkan mediasi pemerintah, melibatkan serikat pekerja sejak awal restrukturisasi, memberikan pelatihan ulang atau reskilling dan upskilling, memberikan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Rekomendasi untuk perusahaan yang pertama harus mengutamakan komunikasi terbuka, menjadikan PHK sebagai pilihan terakhir, memberikan kompensasi sesuai hukum. Dan untuk pemerintah harus lebih memperkuat pengawasan ketenaga kerjaan, memperluas pelatihan tenaga kerja. Dan untuk bekerja, yang pertama meningkatkan kompetensi digital untuk mengikuti pelatihan aktif mengikuti pelatihan dan memanfaatkan dialog melalui serikat pekerja. Kesimpulannya, fenomena PHK tahun 2026 menunjukkan bahwa hubungan industri memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Hubungan industrial yang harmonis dapat diwujudkan melalui yang pertama, komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan yang adil, serta kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Referensi kompas.com 23.470 pekerja kena PHK pada Januari-Mei 2026, jabat terbanyak. Detik Finance, Tokopedia, PHK massal, dan rangkaian pemberitahuan restrukturisasi Tokopedia, TikTok. Kementerian Ketenagakerjaan RI dapat jaminan kehilangan pekerjaan atau jika PU nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Terakhir, UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.